Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan ya Mahashivaratri ya. Setelah Mahashivaratri ya bulan Maret kita akan menghadapi ya dan merayakan Hari Raya Nyepi ya. Jadi demikian daripada rentetan hari raya ya di agama Hindu ya. Nah, Mahashivaratri ini ya besok jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2022 ya. Yang tilem kepitu ya. Jadi Panglong ke-14. Nah, ini banyak sekali orang yang tidak memahami atau yang tidak peduli dengan apa sih itu hari Shivaratri ya, bahkan ada banyak yang bilang Shivalatri ya. Oke, saya akan menerangkan dulu apa itu arti Mahashivaratri ya. Jadi di sini harus dikasih kata Mahashivaratri ya. Kenapa pakai kata Maha ya? Oke, saya terangkan dulu pemahaman daripada Mahashivaratri. Maha di sini adalah artinya agung ya, agung ya, jadi teragung, termulia dan lain sebagainya. Siwa adalah manifestasi Tuhan Ide Hyang Yang Widi dalam aspek peleburan ya, atau perline ya. Dan ratri bahasa Sekertanya ini adalah artinya malam ya, bukan latri ya. Latri itu saya rasa tuh nama orang ya, jadi nama seorang ibu ya, Latri, Sulatri ya. Nah, tapi kita harus biasakan nama Ratri, jangan kita salah mengucapkannya, karena Ratri ini berarti malam ya. Nah, oke, jadi kesimpulannya Mahashivaratri itu adalah malam Siwa yang Maha Agung ya. Nah, jadi apa sih kemuliaan daripada Mahashivaratri itu? Kenapa sih kalau kita melaksanakan, apa sih yang kita peroleh? Dan kalau kita tidak melaksanakan, emang ada akibatnya. Ya. Nah, oke. Siapa yang dapat melaksanakan sadhana pada malam Mahashivaratri ya, Tapa Yoga Brata Samadhi ya, dengan tekun, dengan disiplin, dengan ikhlas dan rasa bakti ya, tertuju kepada Dewa Siwa, dia akan mendapatkan anugerah dan berkat yang luar biasa ya, termasuk pengampunan. Nah, dari siapa? Ya tentu dari Dewa Siwa ya. Nah, dalam agama ini kan nggak, kan katanya tidak ada dosa ya, papa ya. Yang ada ini kan karena ada hukum karma. Dewa Siwa memberikan pengampunan. Nah, disinilah keagungan, kemuliaan daripada Mahashivaratri ya. Jadi di sini Dewa Siwa mempunyai hak prerogatif. Jadi beliau mempunyai wewenang ya untuk ya memberikan anugerah, memberikan pengampunan kepada baktanya, pada penyembahnya yang dengan rasa bakti, yang dengan tekun, dengan tulus ikhlas untuk memujanya ya. Nah, di sini jadi beliau mempunyai hak prerogatif ya. Ya, katakanlah seperti orang di penjara itu ya, di penjara 5 tahun dia dapat remisi ya karena berkelakuan baik dan lain sebagainya, dia mendapatkan pengurangan hukuman ya, sama seperti di sini ya. Nah, contohnya apa? Ya, ini udah banyak contohnya ya. Dewa Siwa ini adalah dewa yang maha baik ya. Di antara 108 nama Dewa Siwa, di antara 1008 nama Dewa Siwa ya, di antara yang tak terhingga nama Dewa Siwa, beliau adalah dewa yang maha bijak. Beliau adalah dewa yang maha agung. Dewa Siwa adalah maha baik ya, mengabulkan segala kebutuhan, segala doa, segala keinginan dari para penyembahnya, dari para baktanya ya. Jadi apapun yang diminta, beliau akan memberkati, beliau akan mengabulkan ya. Nah, contohnya Rawana. Rawana kan
siapa yang nggak kenal dengan Rawana ya dalam cerita Ramayana. Dia kan raja yang zolim, raja yang jahat, raja yang wah luar biasa jahatnya egonya ya, ya. Tetapi dia dengan rasa bakti, dengan rasa disiplin yang sangat kuat, dia bertapa bertahun-tahun, ya, bahkan puluhan tahun ya, sehingga Dewa Siwa luluh untuk memberkati apa yang dia inginkan ya, sehingga dia diberkati ya dengan kekuatan kesaktian sehingga dia menjadi kuat ya. Dia sudah berdoa biar tidak bisa dikalahkan oleh semua pangeran, semua raja, semua manusia di muka bumi ini ya. Tetapi dia terbunuh oleh Awatara Rama ya. Ya bagaimanapun tetap punya sisi kelemahan ya. Nah, begitu juga ya yang sering kita kait-kaitkan dengan cerita Lubdake ya, karangan Empu Tanakung ya. Ya, ya siapa yang nggak tahu nggak tahu cerita Lubdaka ya, pasti rata-rata udah tahu ya. Jadi Lubdaka ini kan seorang pemburu ya. Dia seorang pencari mangsa binatang ya. Jadi binatang ini dibunuh tapi dia untuk makan ya. Bukan untuk senang-senang. Kan ada orang bawa senapan pemburu sengaja ya dibunuh jebret, bukan dimakan tetapi dipajang, di air keras dijual ya, atau enggak habis mati dibuang ya. Nah itu nggak benar ya. Nah disinilah Lubdake secara tidak sengaja pada waktu menjelang malam Siwaratri ya, dia ada rasa ketakutan untuk menunggu pagi karena di bawah ada macan ya. Dia tidak sengaja memanjat pohon bile di mana di danau itu Dewa Siwa sedang bermeditasi, bersamadi ya. Nah, jadi dia tidak sengaja menjatuhkan daun bile itu ya sebanyak 108 sampai pagi. Nah, di sini dia sudah dianggap melaksanakan puja Dewa Siwa ya pada waktu malam Siwaratri. Nah itu aja nggak sengaja. Bagaimana kalau kita yang sengaja? Masa nggak diberkati? Ya, ini kan sebuah cerita. Ya betul. Tetapi ini juga merupakan sebuah alur yang dibuat oleh para orang bijak kita zaman dulu ya, termasuk Resi Tanakung ini ya. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, pada waktu dia meninggal terjadilah perebutan ya, karena dia banyak berbuat dosa, akhirnya dia ditarik oleh Dewa Yama untuk dicemplungin di neraka. Tetapi ini para bidadari menarik dia untuk membawa ke alam Swargaloka ya, terjadilah perdebatan sehingga Dewa Siwa turun dan ditetapkan Lubdake untuk masuk ke Swargaloka ya. Jadi langsung Dewa Siwa turun tangan ya. Nah ini ada cerita lagi ya, yaitu Resi Markandeya ya. Siapa yang nggak tahu ya Resi Markandeya? Resi Markandeya ini adalah seorang resi Ciranjiwin ya. Jadi beliau ini berumur panjang ya. Jadi beliau ini berasal dari India ya, yang menyebarkan agama Hindu hampir ke seluruh dunia, termasuk di Nusantara ini dan sampai terakhir di Bali ya. Pasangan Pasutri ya, jadi suaminya bernama Resi Merkandu dan istrinya adalah Dewi Marutmati ya. Jadi beliau ini sudah lama tidak punya anak ya, ingin punya anak sehingga mereka ini memuja Dewa Siwa ya sampai bertahun-tahun bertapa ya dengan rasa bakti dan sebagainya, sehingga suatu saat Dewa Siwa turun memberkati, memberikan ya menjawab doa-doa Pasutri ini. Nah, ada dua pilihan. Satu, kau boleh pilih apakah seorang anak yang soleh, yang baik, yang bijak, tetapi umurnya pendek sampai 16 tahun. Sedangkan pilihan yang kedua adalah dia umurnya panjang, tetapi ya tingkah lakunya jahat, tingkah laku tidak baik. Mana yang kau pilih? Ya tentu seorang resi tidak mau anaknya yang jahat. Akhirnya dia memilih pilihan yang pertama adalah memilih anak yang umurnya pendek 16 tahun, tetapi anaknya soleh, anaknya bijaksana, anak yang suputra ya. Nah singkat cerita diberilah nama
Markandeya ya, Markandeya. Nah, Markandeya ini benar seperti doanya adalah anak yang sangat suputra banget, anak yang baik, anak yang taat dan sangat spiritual ya. Dia juga pemuja Dewa Siwa ya. Dia selalu bersujud menjadi bakta yang paling rajin ya. Nah, singkat cerita sampailah dia umur 16 tahun. Nah, disinilah sudah jatuh tempo ya untuk Resi Markandeya ya untuk dicabut nyawanya ya, sehingga datanglah utusan Dewa Yama ya, Dewa Yama untuk mencabut Resi Markandeya ya, belum Resi waktu itu ya, Markandeya. Nah, disinilah Markandeya ini berusaha tidak putus asa, dia masih berjuang ya, terus siang malam dia berdoa ya, selalu memuja, selalu memanggil Dewa Siwa, Om Namah Shivaya Namah, Om Namah Shivaya Namah. Oh Dewa Siwa, selamatkanlah hamba ya dari kematian ini, hamba bersimbah sujud padamu ya. Sehingga Dewa Siwa hadir pada saat itu ya, sehingga Dewa Yama yang ingin segera mencabut nyawanya Resi Markandeya ya. Wah, di situ terjadi perdebatan ya. Karena Dewa Yama merasa dia harus cabut karena sesuai dengan perjanjian ya, 16 tahun. Nah, tetapi Dewa Siwa mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Dewa Siwa. Dia tidak bisa Dewa Siwa akan melindungi para penyembahnya, para baktanya yang setia, yang memujanya. Ya, dan Markandeya adalah seorang anak yang luar biasa dedikasinya kepada Dewa Siwa. Nah, terjadilah perdebatan, ya terjadilah ya pertempuran ya, sehingga di sini Dewa Yama kalah ya, sehingga akhirnya Markandeya ini ya diberi gelar Maharishi, Resi Markandeya ya, dan dia diberi umur panjang ya. Nah, yang disebut dengan Chiranjeevi ya. Jadi Markandeya ini termasuk salah satu Chiranjeevi ya, orang yang berumur panjang ya. Nah, jadi seperti itu ya contoh-contoh bahwa Dewa Siwa akan memberkati ya bagi baktanya, penyembahnya yang disiplin, yang setia, yang berbakti kepada beliau ya. Jadi akan mendapatkan remisi, akan mendapatkan hadiah bonus ya. Jadi itu cerita singkat ya mengenai makna dan keagungan malam Mahasiwaratri ya. Jadi sayang sekali kalau malam ini tidak dimanfaatkan untuk perenungan kepada Dewa Siwa ya, wujud daripada Tuhan dalam manifestasi Dewa Siwa, yaitu manifestasi peleburan, pralino ya. Di sini yang di pelebur adalah ya ini perbuatan-perbuatan buruk kita ya. Hal-hal yang buruk ini dilebur, diperlino. Inilah fungsi beliau ya bagi para baktanya yang setia dan berbakti ya. Jadi itu kemuliaan dan keagungan Mahasiwaratri. Semoga kita dapat melaksanakan dan mari kita manfaatkan kesempatan ini yang sangat baik ya. Ya, kalau menunggu setahun lagi kan lama ya. Ntar besok kita bisa berbuat salah lagi ya. Kita lakukan saja sekarang ya kalau ada kesempatan. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengaturkan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.